Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukur alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan secara daring ya. Untuk pertemuan kita kali ini saya mengundang Anda secara daring, meskipun ya ada beberapa teman kita yang datang ke kampus dan menggunakan lab, tidak masalah, tetap kita fasilitasi. Silakan yang mau nge-lab datang saja ke kampus, ke ruang A403, boleh silakan. Tapi perkuliahannya saya adakan secara daring ya, karena saya mau tugas luar. Berikutnya untuk pertemuan kita hari ini kita akan mengenal DOS. Kalau kemarin kita sudah mengenal Microsoft Windows ya, bagaimana cara menginstal operasi close source ya, dimana saya ambil contoh adalah Microsoft Windows ya. Nah, di Microsoft Windows sendiri ya, ini ada hal yang tidak pernah dilupakan atau dilepas, yaitu adalah DOS, Disk Operating System. Ini adalah dasar dari sistem operasi Windows Microsoft ya. Ini selalu disertakan ya, DOS ini, Disk Operating System ya. Ini sistem operasi yang mendasari Windows ya. Sebelum Windows yang ada saat ini, dulu tampilannya adalah black and white ya. Yang namanya ini OS-nya adalah DOS. Ya, kali ini kita akan membahas terkait dengan perintah dasar DOS. Kita akan mengenal dan mempersiapkan command prompt ya, mengenal dan mengaplikasikan perintah dasar DOS internal command. Kemudian mengenal dan mengaplikasikan perintah dasar DOS external command. Jadi DOS sendiri ada dua perintah, yaitu perintah internal dan perintah eksternal. Seperti itu ya. Jadi ini kalau kita belajar sistem operasi, wajib kita tahu ya dan mengenal terkait DOS ini sendiri ya. Oke. DOS atau Disk Operating System ini merupakan sistem operasi yang menggunakan interface command line. Nah, ini yang kita garis bawahi ya. Jadi interface-nya, tatap mukanya adalah berbasis baris perintah nantinya ya, yang digunakan oleh para pengguna komputer pada tahun 80-an ya. Sebelum berbasis sebelum ada GUI seperti ini saat ini, dulu interface-nya adalah command line ya, berbasis perintah. Jadi kita mau membuka aplikasi harus dengan sebuah perintah. Nah, sampai saat ini, sampai detik ini, DOS ini tidak pernah dibuang oleh Microsoft, masih tetap ada ya, karena ini adalah sistem yang mendasarinya ya, awal mulanya. Dan ini juga cukup handal ya bagi para maniak command line. Ini tidak pernah dilupakan karena ada beberapa hal yang bisa dilakukan lebih cepat menggunakan DOS ya, dan tidak bisa dibuktikan secara grafis oleh interface GUI-nya ya, harus menggunakan DOS ya. Oke, untuk fasilitas booting, komputer menjalankan beberapa aplikasi software, misalnya WS dan Lotus ya. Dulu ketika kita running WS, nama sebelum Microsoft Word ya, ada WS dan Lotus. Ini cara menjalankannya juga menggunakan command line ya. Sekarang sudah enak, tinggal ada icon-iconnya, kita klik jalan ya. Nah, dulu tidak seperti itu. Masih banyak fungsi DOS ya yang digunakan pada zaman sekarang. Nah, ini terutama dalam menyelesaikan beberapa troubleshooting pada hardware komputer. Mohon maaf saya tipu mengetiknya ya, banyak ejaan yang tumpang tindih ya. Jadi ini beberapa keuntungan DOS biasanya untuk troubleshooting ya, walaupun juga bisa digunakan pada sistem operasi berbasis GUI ya. Oke, yang pertama ini fungsi dari DOS mengorganisasikan dan mengendalikan kegiatan komputer, mengatur memori, mengatur proses input dan output data, memanajemen file, yang bisa dilakukan ya dengan DOS maksudnya. Nah, kemudian ada dua perintah, yaitu adalah internal command sama eksternal. Nah, untuk internal command ini merupakan perintah MS-DOS atau Microsoft DOS
yang disimpan di dalam memori sistem dan diambil dari comment.com ya, atau dalam kurung comment interpreter pada MS-DOS dan dibutuhkan oleh sistem operasi Microsoft. Jadi ini sudah ada disediakan ya secara paket ya di MS-DOS-nya sendiri. Nah, sedangkan untuk yang external comment ini merupakan perintah MS-DOS yang tidak termasuk dalam comment.com interpreternya. Ya, tetapi disediakan tempat penyimpanan eksternalnya ya. Jadi terletak di folder lainnya yaitu di Windows atau Windows System 32-nya. Ya, kalau kita buka drive C di drive C-nya ya. Misalkan di drive C kita buka. Nah, di sini C Windows saya share. Oke, sekali lagi kalau kita buka Explorer ya, Windows Explorer. Ya, kita buka Windows Explorer. Kita lihat di sini di drive C, kemudian di Windows. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sistem 32. Nah, ini letak di mana external comment DOS disimpan ya. Nah, ini dipanggil ketika kita menggunakan beberapa perintah yang tidak disediakan oleh interpreter bawaannya DOS ya. Ini di sini. Jadi sudah disediakan oleh Microsoft Windows. Kalau dulu menggunakan external comment ya harus memasukkan disket ya, dari disket ke disket. Jadi dulu seperti itu. Ribetnya sistem operasi pada waktu itu ya, era-era tahun 80-an. Kalau sekarang sudah enak banget ya. Bahkan Android itu sudah touchscreen ya. Geser kanan, geser kiri tanpa kita harus tahu perintah-perintahnya di dalamnya seperti apa. Nah, sekarang tinggal klik-klik selesai ya. Jadi di sini lokasinya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah hierarki dari perintah dasar MS-DOS. Ada internal comment sama external comment ya. Jadi contoh-contohnya yang sudah menjadi satu paket, satu bundling ya, itu di comment.com-nya ada cd, ada copy, ada del, ada dir. Ini perintah-perintah dasar minimal kita tahu ya. Hari ini kita minimal tahu dan mencoba. Kemudian untuk external comment ya, ini butuh aplikasi-aplikasi tambahan. Misalkan untuk defragment ya, edit, fdisk, scandisk ya. Defragment ini untuk defraksi hard disk ya. Edit ini ya untuk mengedit dokumen. Fdisk ini untuk partisi ya, partisi disk. Scandisk untuk scan ya, scan disk. Contoh-contoh external comment ini. Nah, meskipun ya layanan-layanan ini sekarang sudah disediakan di menu grafis ya, tapi ada beberapa hal itu kita lebih cepat dan lebih suka menggunakan ini, perintah-perintah eksternal. Ada beberapa orang itu seperti itu ya. Berikutnya kita masuk ke percobaan ya. Nah, ini yang pertama adalah menampilkan asosiasi file masing-masing ekstensi ya. Ini misalkan jalankan command prompt dengan klik start aksesoris. Nah, ini cara merunning ya. Kita klik start di bagian aksesoris. Mana nih aksesoris? Oh sorry, ini tutorialnya di Windows 7 ya. Kalau di Windows 10 enggak, bukan di aksesoris, tapi di mana ya? Sebentar.
Oh, ini Windows aksesoris ya. Sini kita scroll ke bawah. Oh, juga tidak ada nih. Sebentar. Oh, di sini Windows PowerShell ya. Bisa Windows PowerShell. Bentar. Nah, ini ya. Ternyata di Windows System. Kalau Windows 10 ya, di Windows System, kemudian Command Prompt. Nah, kita jalankan. Nah, tampilannya seperti ini. Ini perintah dasar DOS itu seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini menampilkan asosiasi file. Ya, ini kalau ada file, kita coba ya, asok.txt. Nah, ya, misalnya docx. Ya, jadi asosiasi file. Kalau docx ini berarti dia ekstensinya untuk Word.dokumen.12. Kalau doc, ya, bisa dipahami teman-teman? Ada yang ditanyakan dari sini? Ada yang ditanyakan? Bisa dicoba langsung itu di komputernya, atau bisa menggunakan ini. Di sini aja bisa diketik command prompt gitu ya. Nah, ini sudah keluar nanti. Atau cmd ya, cmd gitu saja keluar command prompt. Silakan dicoba. Bisa, misalkan Anda ingin tahu sih asok.html itu apa sih? Nah, ketika artinya begini, ini ada file yang dengan ekstensi .html, berarti ini menandakan bahwasannya ini adalah HTML file. Kalau doc ini Word dokumen. Kalau docx ya Word dokumen seri 12 ya, versi 12 dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Bisa dicoba langsung kalau ini. Kemudian berikutnya terkait dengan berpindah lokasi direktori ya. Ada satu perintah yang harus Anda hafal, yaitu cd. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita sedang berada di drive C, directory user, directory Muhammad Khalil ya. Kalau di grafisnya ini di sini, di bagian sini. Drive C, user Muhammad Khalil. Nah, di sini. Saya sedang posisi di sini. Ya. Berarti di directory ini. Posisi saya, ya. Oke. Untuk pindah directory, pindah lokasi, perintahnya adalah cd, change directory. Misalkan ini saya cd spasi backslash, ini backslash ya, berarti artinya dia akan berpindah ke directory utama, root directory utama, disk utamanya yaitu C ya, disk C sebelumnya yaitu C. Disk utamanya disk utama sebelumnya yaitu C ya, di sini C.2 sistem. Kita coba cd backslash enter. Nah, dia akan berpindah direktori ke drive C. Bisa dipahami sampai sini? Sebelum saya lanjutkan. Bisa, Pak. Bisa ya. Ini nanti akan saya bagikan modulnya. Setelah ini saya akhiri, silakan nanti dicoba sendiri ya. Hari ini sepertinya tidak ada tugasnya adalah mencoba ini. Silakan, karena nanti akan berlanjut sebelumnya. Oke, kemudian sama, jadi banyak perintah untuk pindah direktori, cd, chadir juga bisa. Tetapi ini cara menghafalnya kan lebih panjang ya, gunakan cd saja. Kuasai satu cd gitu ya. cd berarti dia akan pindah atau change directory. Nah, kemudian untuk membersihkan layar, ini ada satu perintah yaitu cls, clear screen ya. Nah, ini kan misalkan sudah banyak penuh gitu ya. Ini bisa Anda clear screen dengan perintah cls. Kemudian di enter. Nah,
layar akan dibersihkan ya dari perintah-perintah sebelumnya. Oke. Nah, kemudian ini perintah-perintah internal ya. Kemudian, nah selain itu kita juga bisa merubah warna dari interface command prompt-nya. Misalkan ya ini ada tabel warnanya, saya mau merubah ke warna merah, berarti color 4. Nah, akan berubah jadi merah. Ya, color 0, color 7. Nah, kembali ya. Clear screen. Jadi seperti itu. Ini perintah-perintah internal. Kemudian berikutnya, selain itu kita juga bisa menggunakan perintah copy. Ya, copy kalau di menu grafis kita bisa menggunakan ini ya. Misalkan kita drive E ya. Ini klik kanan, copy, paste gitu ya. Ini misalkan saya copy, saya paste di drive D. Nah, begini ya. Nah, tetap kita juga bisa menggunakan perintah DOS dengan cara seperti ini ya. Ini saya hapus dulu, saya ulangi. Di drive E ya. Nah, caranya bagaimana? Misalkan saya mau mengcopy file transkrip. Nah, saya harus tahu dulu file transkrip itu saya simpan di mana. Misalkan di E, ya berarti kita masukkan di E.2. Artinya saya akan masuk ke drive E. Kita enter. Nah, sudah masuk ke drive E di sini atau di sini ya. Kemudian saya mau mengcopy transkrip. Gunakan perintah apa tadi? Copy ya. Nah, di sini ada copy bintang titik PDF. Artinya apa? Semua file yang berekstensi PDF ini akan di-copy ke lokasi yang dituju. Misal, saya juga lakukan seperti ini ya. Catatannya dengan catatan file PDF-nya sudah ada. Kalau tidak ada filenya di drive D-nya, ya tidak mungkin bisa di-copy ya. Misal nih, ini ada beberapa file PDF. Mau saya copy semua ke drive E. Caranya bagaimana? Copy bintang titik PDF ke drive D. Ya, saya enter. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini ada seluruh file yang berekstensi PDF ya akan di-copy. Nah, total ada 9 file yang tercopy. Kita coba lihat ke drive E ya. Oh ya, ke drive D ya. Ini, sorry, ke drive D. Kita lihat. Secara grafis kita buktikan. Nah, tercopy semua ya. Ini file PDF-nya. Ya, cepat sekali. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Jadi nggak perlu paste ya, Pak? Tidak perlu kalau di sini. Kalau perintah DOS ini sudah tidak perlu lagi paste. Ketika copy ya langsung. Ya, bahayanya lagi ketika kita memasukkan perintah delete, ya semuanya dihapus. Kalau pakai GUI, klik kanan delete masih disimpan di trash ya, di recycle bin. Kalau di ini perintah DOS, delete semua sudah hilang. Ya, lebih bersih. Jadi seperti itu. Nah, silakan dicoba nanti. Mengcopy file. Nah, kalau bintang titik bintang ini artinya misalkan nih bintang titik bintang. Berarti dia akan mengcopy semua file ya, semua nama file, tidak peduli namanya apapun. Titik ini kan ekstensi setelah titik ya. Bintang, nah menandakan ini adalah seluruh ekstensi, baik itu PDF, dokumen, image, pokoknya semua file yang berekstensi akan di-copy. Ya, kalau spesifik
Ya berarti harus begini, transkrip ya diketik. Nah ini spesifik ya, berarti yang di copy hanya file dengan nama transkrip dan ekstensinya PDF. Ini spesifik. Kalau pakai bintang itu semuanya ya akan dikopikan. Berikutnya mengcopy file dan replace. Ini bisa dengan copy my file bintang .txt ya garis miring y. Ini artinya ya, yang menandakan ya. Misal ya, saya copy transkrip ke drive D ya, saya enter. Nah, dia akan otomatis ada pesan overwrite ya, artinya di replace atau tidak. Kalau ya berarti file yang di drive D, file transkrip.pdf.d ini akan ditimpa. Nah, seperti ini akan digantikan dengan yang baru. Nah, kemudian ada mengcopy file ke dalam direktori. Misal kita copy transkrip.pdf ke drive D dengan nama direktori. Ini misalkan ya, AKN PSF Blitar, saya enter. Nah, kita bisa cek di grafisnya, kita buktikan di drive D, di AKN. Nah, ini transkripnya muncul di sini ya, seperti itu. Berikutnya ini membuat file baru ya. Cara membuat file misalkan, sebentar ini saya hapus ini daripada mengganggu. Hapus dulu. Oke, membuat file ya. Ini membuat file. Kalau kita di mana? Di grafis kan klik kanan new file gitu ya. Dan seperti ini kalau di grafis. Saya tunjukkan aja sekalian. Klik kanan new. Nah, ini ya. Kita mau membuat file apa? Teks dokumen kah? Visio drawing kah? Atau Word kah? Nah, kalau di DOS bagaimana? Caranya begini kalau di DOS ya. Kita buat copycon misalkan my file 1. Nah, jangan lupa ekstensinya. Kita mau membuat file ekstensi dengan membuat file dengan ekstensi apa? Misalkan docx ini. Ya, kita enter. Nah, kita tuliskan isinya. Percobaan membuat file. Enter. Nah, untuk keluar dari perintah copycon, tekan aja tombol kontrol di keyboard, kemudian tahan ya, Z. Enter. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat di direktorinya. Nah, ini ya, kita berhasil membuat my file 1.docx. Kalau kita buka tampilannya sorry, we can open my file because we found a problem with a content. Nah, ternyata kontennya tidak dikenali atau dibaca oleh Microsoft Edge ya. Atau kita bisa klik kanan, open with, ada ini enggak, aplikasi Wattpad. Nah, ini Wattpad. Nah, bisa dibaca ya dengan Wattpad. Percobaan membuat file. Seperti itu. Ini contoh-contoh penggunaan DOS. Ya, ini mengcopy file, mengcopy isi file dan mengkombinasikan dengan file lain. Nah, ini caranya. Jika ada dua file, kemudian mengkombinasikan dengan cara tambahkan plus. Nah, coba aja nanti copycon my file 2.docx ya, percobaan file 2 0z
enter, copy my file plus my file doc 2. Nah, kita coba aja, kita buka my file 1 isinya apa. Nah ya, ini mengcopy isi file. Jadi isi file dari file 2 dicopy ke file 1. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Gimana? Gimana teman-teman, ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Bisa dipahami? Bisa. Insya Allah, Pak. Insya Allahnya ini, semoga insya Allah betul ya. Oke, kalau begitu kita lanjut sebentar. Oke, berikutnya kita bisa juga mengatur waktu ya dengan perintah DOS ini. Perintahnya adalah dit ya, ini contoh. Misalkan nih kita mau merubah waktu di komputer kita bisa menggunakan perintah dit ya, nah seperti ini. Enter the new date ya, bisa masukkan gini saja ya. Oh, membutuhkan akses ya klien. Jadi command promptnya harus mode administrator. Command prompt administrator. Kita coba aja begini caranya. Di menu start ini kita lihat di bagian tadi apa, Windows System, klik kanan, More, Run as Administrator. Nah, ini nanti beda. Kalau Run as Administrator dia langsung masuk ke Windows System 32-nya. Misalkan saya date 07 010. Nah, tanggalnya akan otomatis berubah. Misalkan saya ganti aja biar tahu perubahannya. 10 2021. Nah, date. Nah, berubah ya tanggalnya. 10. Nah, sudah. Seperti ini. Saya kembalikan. Untuk waktu juga seperti itu, bisa di set sendiri. Ya. Nah, untuk menghapus file. Nah, ini kalau menghapus file ini kita harus berhati-hati ya. Sebagai contoh di drive D ini tadi yang PDF mau saya hapus ya, karena ini hasil copy dari E, berarti saya harus masuk ke drive D ya, D.2 enter. Untuk melihat isi direktori itu saya tampilkan dulu ya, perintahnya adalah dir. Nah, saya akan menghapus file ya, file dengan ekstensi PDF yang saya kopikan tadi. Caranya bagaimana? Ketikkan perintah del bintang titik PDF. Nah, kemudian enter. Nah, hilang ya. Sebelah kiri hilang. Dia akan dihapus. Nah, untuk penggunaan perintah del ini sedikit berhati-hati ya, karena kalau sudah terhapus, filenya tidak akan dikembalikan lagi. Berarti tidak bisa di CTRL-Z gitu ya, Pak? Tidak bisa ya, karena ini lebih ke sistemnya, ke adminnya. Jadi ketika hapus ya hapus, hilang. Kalau pakai GUI itu masih privilege-nya masih aman ya, masih
diamankan oleh sistem. Jadi kalau dihapus itu masih kembali ke recycle bin, bisa dikembalikan lagi kecuali tekan shift del ya. Berarti kalau di sistem itu nggak di recycle bin nih Pak? Kalau pakai command prompt enggak, langsung hilang semua. Sama dengan halnya shift del itu loh. Tekan shift del itu kan sudah hilang semua. Dihapus dari disk tanpa disimpan di recycle bin. Kalau delete Nggih. kalau delete biasa masih disimpan di Nggih, recycle bin. siap Pak. Ya. Ya, hati-hatilah kalau perintah del itu harus hati-hati. Kalau perintah copy, con, cd itu masih aman. Kalau del hilang soalnya. Ya. Ini agak hati-hati nanti kalau mau mempraktekkan. Nah, ini contoh lagi nih, dir yang saya tampilkan tadi. Dir ini adalah perintah untuk melihat isi directory. Seperti ini, di drive D itu seperti ini. Kalau saya masuk C misalkan, C.2, saya enter. Nah, saya ketikkan perintah dir. Nah, isinya banyak di drive C, sistem 32-nya. Ini banyak sekali nih. Ya, nah ini kayak hacker ya. Nah, hacker kan begini ya, padahal ya hanya perintah begini. Nah, seperti ini. Perintah dir. Ya. Pak, itu permisi Pak, itu yang ditampilkan cuma yang file ya Pak ya? Yang folder gimana Pak? Kalau Dibandingkan perintah dir, ini semua file. Ya, ini coba nih di sistem 32. Dir. Nah, dengan perintah dir ini kita akan mengetahui lokasinya kita posisi di mana, di drive C, Windows, sistem 32. Nah, ini yang untuk membedakan. Ya. Nah, ini file semua ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada keterangan dir, bahwasanya ini ada menunjukkan ini adalah directory app tracer ya. Directory. Ini semua file akan ditampilkan. Nah, ini bahayanya ini bahaya ini. Dulu saya pernah melakukan rahasia laptop. Ini kan mahasiswa itu kan pinter-pinter ya. Kalau menyimpan file yang agak rahasia begitu kan disembunyikan sampai masuk ke dalam directory yang sulit untuk dicari, tikus pun sulit mencarinya ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan perintah dir ini. Hati-hati ya dengan orang IT ini ya. Misalkan saya masuk ke drive D gini ya. Jadi saya melakukan rahasia. Kira-kira si A ini menyimpan file apa saja, video apa saja gitu misalkan ya. Nah, ini bisa kita trace dengan perintah dir ini ya. Ini caranya begini, dir. Nah, untuk melihat option perintah dir ini kita bisa menambahkan menu help. Enter, sorry, bukan help, tanda tanya ya. Nah, ini adalah option, beberapa option yang bisa digunakan dengan perintah dir, disandingkan. Misalkan nih, A ini atribut, S ini display file in specific directory and all subdirectory. Nah, ya kemudian ada banyak ini B, C, D, L, N, A, P, Q, R, S ya. Ini keterangannya. Nah, ini kalau kita menggunakan perintah ini bahaya ini. Ya. Misalkan saya tambahkan dir /A /S/H gini ya. Ini file yang disimpan disembunyikan ini keluar semua nanti, bahaya ini. Ya, ini H hidden file, system file, A ya, bahaya ini. Kalau kita enter begini, oh sorry, oh hanya salah ya. Oh begini, dir, misalkan saya mau mencari bintang titik. Sekarang itu misalnya MP4 ya. Nah begini. Nah ini nanti kelihatan ini semua file yang ada di subdirektorinya, baik yang terhide maupun bukan. Kalau kita tambahkan H, nah begini H. Nah ini kita bisa mengetahui dokumen yang dirahasiakan.
Ya, kita bisa cek nanti. Apa ini video apa? Wah, ini bahaya ini ya. Jangan dilakukan ya. Maksudnya untuk pengetahuan boleh, tapi kalau misalkan Anda mendapatkan pekerjaan disuruh orang membantu menginstalasi komputer atau laptop, jangan iseng-iseng digunakan ini. Nanti Anda melihat atau mengetahui rahasia orang tersebut. Nah, ini kan kita bisa lihat nih. Ya. Nah, banyak nanti, jangan dilakukan kalau yang ini ya. Loh, untuk keluar lagi. Oke. Sekedar kalau ingin tahu boleh, nggak apa-apa. Maksudnya untuk latihan ya, perintah dir. Cari aja di dir garis miring slash tanda tanya ya. Nah, ini atribut. Semua perintah internal command itu ada di sini. Misalkan copy, Anda tidak tahu CD aja ya, CD tidak tahu option-optionnya, bisa kasih tanda tanya seperti ini. Nah, di sini akan tampil opsi-opsi yang bisa digunakan. Ya. Jadi seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Belum Pak, mungkin mau nyoba dulu. Oke, kalau begitu, nah ini ada option dir/p. Nah, dir/p itu bagaimana ya? Perfect. dir/w masuk ke sini, yang biar kelihatan masuk ke sini. dir/p. Nah, dia tidak langsung turun ke bawah, tetapi ada perfect per halaman. Ya. Kalau kita mau lanjut ke halaman berikutnya, kita tinggal enter ya. Nah, begini. Oke. Nah, ya. Kalau Anda bingung tadi ya, masukkan gini. Apa saja opsinya? Nah, seperti ini. P berarti pause after it's full of information. Jadi dia di pause dulu ya. Perfect per halaman. Oke, kita lanjut aja dulu. Nah, dir/w, dir/on. Banyak sekali perintah-perintahnya. Nah, dan tentunya masih banyak lagi perintah-perintah yang ada ya. Ini yang saya tampilkan adalah yang banyak digunakan, yang penting-penting saja. Nah, misalkan ini menampilkan tulisan di layar, bisa menggunakan echo ya, echo latihan echo. Nah, seperti ini. Kalau tadi kita masuk ke drive E, di sini my file ya tadi ya, echo my file. Nah, nggak bisa ya, hanya untuk menampilkan tulisan begini saja ini, echo. Oke, kemudian membuat direktori ya. Nah, ini membuat direktori penting ini ya. Jadi misalkan begini, di drive D aja biar kelihatan. Saya masuk ke drive D. Ya, saya lihat isi direktorinya. Nah, hanya ada isi dua direktori, satu file. Kemudian saya membuat direktori. Gunakan perintah mkdir uji coba misalkan begini. Nah, di sini akan muncul folder uji coba. Nah, ini enaknya lagi kita bisa membuat banyak direktori sekaligus. Misalkan nih, mkdir drive A, B, C, D, E gini ya. Kemudian di folder A ini ada A1, A2, A3 misalkan begini. Nah, ini saya enter. Nah, langsung secara bersamaan akan terbentuk. Dan di folder A ini ada A1, A2, A3. A1, A2, A3 dan seterusnya. Seperti itu ya. Kalau mau menghapus ya rmdir.
ini untuk menghapus semuanya kita kasih bintang. Kita coba dulu, enter. Nah ini A-nya nggak mau hilang nih. Kalau saya lupa saya pakai begini. Oh pakai S ya, biar A-nya ini hilang beserta isi subdirektorinya. /S A. Ya. Nah hilang sudah, sama subdirektorinya hilang. Gitu ya. Jadi ini perintah-perintah mkdir, rmdir sudah saya tampilkan. Nah ini versi dari MS-DOS kita, bisa dimasukkan var ini. Kita ingin tahu, lihat ya, Microsoft Windows versi 10.0. Ya, kemudian melihat volume drive vol D misalkan, cls vol D.2. Nah ini drive D nya tidak ada labelnya ya, serial numbernya sekian. Nah untuk keluar dari command prompt kita bisa masukkan exit begini. Ini keluar. Oke, sebelum keluar dulu, berikutnya adalah external command. Nah, external command ini nanti membantu sekali ketika kita terkoneksi dalam jaringan atau internet. Misalkan nih, ARP. Nah, ARP ini perintah-perintah jaringan nih. Address Resolution Protocol ini. Ya. Kalau kita gunakan perintah eksternal ini, kita akan mengetahui komputer-komputer yang terhubung dengan komputer kita. Nah ini biasanya digunakan oleh hacker ini. Awal mula menyerang, dia melihat dulu situasi kondisi-kondisi komputer yang terhubung dalam jaringan yang terkoneksi bersama dengan dia. Nah, di sini akan ketahuan MAC address-nya berapa dan internet address-nya, alamat-alamatnya ini. Ini di jaringan diajarkan ini nanti insya Allah. Ya. Nah, kebetulan di sini yang connect sepertinya ya saya ya, router 56 ya, ini yang ini 254 ini router, selebihnya ini tidak ada yang connect, saya saja ini yang connect. Atau komputer yang lain ini firewallnya aktif sehingga tidak bisa terscanning. Nah ini ada dua interface, yang satu ini bentuknya VirtualBox, yang satu ini interface WiFi saya. Nah, yang dibaca yang ini. Ini external command ya, eksternal ya. Oke, berikutnya atribut file. Nah, ini yang dilakukan oleh virus ya. Virus itu biasanya sistem kerjanya adalah menghide file. Nah, dia di source code-nya, di code-nya itu ditambahkan perintah ini jelasnya ya. Perintah attrib ya, artinya plus H ini akan di hide file tersebut. Contoh, kita masuk ke drive E ya, dir tadi mana my file ya. Nah ini kalau meng hide kita gunakan perintah attrib plus H my file. Nah otomatis file myfile 1 ini akan di hide oleh sistem. Nah di sini nggak ada ya myfile 1 ya. Ketika saya rubah menjadi minus ini, nah dia muncul kembali. Nah ini yang dilakukan oleh virus seperti ini. Jadi di dalam code-nya itu ditambahkan perintah-perintah ini. Nah ini bisa di skip dulu, ini nggak apa-apa. Cek disk ya, chkdsk ini melihat perintah untuk melihat apakah disk kita dalam kondisi baik-baik saja atau ada bad sector. Ini cukup membutuhkan waktu cukup lama karena dicek oleh sistem. Nah ini untuk convert volume dari file system ya, FAT dari ke NTFS, file allocation table sama NTFS. Ini dulu Windows 98, Windows XP itu masih ada FAT. Kalau sekarang Microsoft Windows semuanya sudah menggunakan NTFS ya, NT file system gitu ya. Kalau FAT ini file allocation table.
Yang membedakan adalah maksimal partisi, ya, maksimal ukuran hard disk per partisi. Kalau FAT lebih kecil ya, maksimal kalau nggak salah berapa ya, 4 atau berapa gitu ya, saya lupa ini. Kalau NT ini sudah mampu di atasnya itu ya. Kemudian menampilkan history perintah DOS, ya ini ya, bisa menggunakan DOS key. Ini termasuk perintah eksternal ya, DOS key history. Nah, kita sudah menggunakan perintah apa saja dari awal sampai akhir. Ya, kemudian membuat dan mengedit file. Nah, kalau membuat yang internal kita bisa menggunakan copycon. Tapi kalau eksternal ini ada edit lebih grafis lagi ya. Contohnya nih, edit my file. Oh, sudah tidak ada ini di Windows apa? 10. Sudah ada edit ya. Sudah ada. Mungkin sudah berganti nama kayaknya ini. Ini eksternal, jadi butuh aplikasi tambahan. Coba saya kembali ke C, edit, my file. Oh, sudah tidak ada, betul. Jadi memang sudah tidak ada. Kalau tidak ada boleh di skip atau Anda mencari referensi lain yang menggantikan perintah edit ini apa. Kemudian mencari tag. Ya, ini perintah find. Masih ada apa belum ya? Find bintang titik PDF. Misalkan nih saya ke E, find bintang titik PDF. Format not correct. Nah, parameter format not correct. Jangan-jangan sudah tidak ada lagi nih. Find masih ada nih. Find. Kalau edit sudah tidak ada. Find masih ada. Ya, misalkan find transkrip bintang titik PDF. Nah, ini ya. Oh, harus ada parameter. Ya, parameter seperti ini. Jadi ini untuk mencari file. Misalkan nih, dicari. Nah, ini saya mencari file dengan ekstensi PDF di drive ini. Kemudian berikutnya ada format hard disk. Ini jangan dilakukan nih ya. Kalau Anda format hard disk, misalkan format D.2, wah ini hilang semua datanya ini ya, mulai awal. Hanya tahu saja ya, beritanya begini, format mana drive C gini, sistemnya akan hilang, rusak Windowsnya nanti. Kemudian ada FTP. FTP ini perintah untuk copy file ketika tersambung dengan FTP server di jaringan. Ini tidak bisa dipraktekkan, cuman bisa dibuat seperti ini saja ya, perintah-perintahnya seperti ini. Ini kalau kita belajar server bisa ini. Tapi kita cukup sampai di sini. Exit mana ini exitnya? Exit. Bye. Bye. Ya, keluarnya bye. Kemudian ada help yang tadi. Ini sebenarnya sudah masuk external comment ya, help ini ya. Help atau help dir. Nah, ini external comment. Kemudian menampilkan hostname. Nah, kita juga bisa hostname. Nah, ini nama komputer saya, desktop LISFHNJS. Ya, nah untuk di jaringan kita bisa menggunakan perintah ipconfig. Misalkan nih, ipconfig. Nah, kita akan melihat alamat jaringan kita. Misalkan ini ada 1, 2, 3 interface yang terhubung di jaringan. Kebetulan punya saya adalah
wireless LAN, WiFi-nya. Ini alamatnya. 192.168.2.44. Ini netmasknya, ini gateway-nya. Kalau tidak ada ini ya tidak bisa tersambung di jaringan. Nah, untuk melihat secara keseluruhan bisa ditambahkan all. Nah, tambah banyak lagi. Ya, ini bisa dilihat mana ini gateway. Gateway-nya ada, DNS-nya juga ada. Ya, ini all. Kalau mau lebih lihat spesifik bisa kasih tanda tanya menu-menunya ya. Oke, log of komputer tidak perlu saya coba. Menampilkan informasi memori, oh sudah tidak ada perintahnya. Kemudian netstart ini untuk berbagi file tapi menggunakan memperbaiki dan menampilkan network. Kita coba netstart, coba aja. Nah, seperti ini ya. Active connection yang terkoneksi. Nah, ini ada alamat 2.44. Nah, ini ada WhatsApp. Nah, ini handphone ini. Nah, ini ya. Nah, ini buka apa saja kelihatan nih. Oh, IP alamat 2.44, buka WhatsApp. Buka apa saja ini ya. Kelihatan. Kemudian NS lookup ini melihat alamat server domain ya, misalkan akp.ac.id. Oh, ternyata alamatnya server akp.ac.id adalah ini 202.161.184.26. Ini alamatnya ya. Kita bisa melakukan pet ping, mentracer, jadi lewat jalur mana saja kita agar sampai ke sini itu bisa, misalkan pet ping akp.ac.id. Nah, ini kan nggak bisa dilakukan oleh menu grafis ya, bisanya menu teks. Kalaupun ada grafis, kita butuh software tambahan. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Belum, Mbak. Belum? Atau bingung? Cukup Masih rumit ya, belum Mbak. soalnya, Pak. Dicoba Ini ya. tadi belum direkam ya, Pak? Kenapa? Ini tadi nggak direkam. Saya rekam ya. Ini, Pak. Saya rekam, ini saya persingkat aja ya. Nah, untuk biasanya yang paling berguna ya untuk di jaringan itu biasanya ini ping www.akp.ac.id. Nah, oh ini untuk mengetahui bahwasanya komputer kita terhubung dengan internet ya, atau ping google.com. Oh, kalau replay seperti ini, wah ini berarti internetnya nyambung. Kita tinggal buka web browser, browsing dengan normal. Kemudian ada routing, ini agak nggak usah dicoba, ini yang root ya. Kemudian ada traceset. Nah, traceset ini untuk mengetahui jalur juga, traceset www.akp.ac.id. Nah, jadi kita tahu jalurnya ya. Kalau orang jalan gitu dia lewat sini. Nah, cuman ini putusnya di sini. RTO putus. Nah, ini melewati IP ini. IP sekian. IP sekian. Ini sudah masuk di internet ya, wilayah internet.
Nah, ini menghubungi banyaknya Gmedia. Oh, panjang sekali ya. Jadi ini intinya begini. Kalau kita mau menghubungi akb.ac.id, ini ada beberapa step ini. Nah, 15 langkah baru kita bisa menghubungi webnya AKB. Nah, 1, 2, 3. Nah, otomatis semakin pendek hubnya, ya semakin cepat aksesnya. Kalau kita mau akses melalui web, misalkan Google gitu ya, ternyata Google ada 6 hub, 6 step, 6 langkah. Ya berarti otomatis Google lebih cepat ya. Kalau ini kan sampai 15. Cara untuk mengetahuinya menggunakan perintah traced. Oke, ini untuk daftar file dalam bentuk list, bisa menggunakan tree. Kita sudah ada atau masih ada atau gimana ya? Oh, masih ada. Ya. Saya stop dulu. Jadi untuk menampilkan isi directory tapi dalam bentuk tree ya, pohon. Nah, kontennya apa saja begitu. Kemudian ada xcopy, ini perintah eksternalnya. Ada debug ya, debug ini digunakan untuk melihat partisi dari komputer dan menuliskan kode assembly. Ya, ini agak jangan yang penting tahu ya. Hati-hati kalau menggunakan perintah-perintah ini. Jadi sampai di sini, ini terakhir. Ada yang ditanyakan? Kalau untuk seumpama ngecek laptop, mau beli laptop baru itu juga pakai itu bisa, Pak? Oh, bisa. Jadi Laptop begini. bekas. Kalau laptop baru paling enak begini saja. Pakai command prompt, ketik aja dxdiag. Gini ya, dxdiag. Oh, nggak tampil tapi. Nah, ini, sorry, tampil di belakang. Agak lama. Nah, ini. Ketik aja dxdiag. Ini perintah eksternal juga ini. Nah, ini bisa kita cek memorinya berapa. Ini 8 GB. Prosesornya Intel Core i berapa. Ya, generasi berapa. Ini generasi 3, i7 generasi 3 dengan kecepatan 2,9 GHz. Atau setara dengan 4 GPU ya. Ini Windowsnya. Gini aja, ketikkan aja dxdiag. Ini perintahnya. Kalau mau melihat registrinya Windows, regedit ya. Ini biasanya untuk tweaking ya, untuk overclock ya. Bagaimana dengan komputer minimal bisa bekerja secara maksimal. Nah, ini di sini di regedit. Bermain-main di regedit ya. Kalau Anda mau main-main ini, mau memodifikasi Windows ya, di sini di regedit. Registry editor. Tapi hati-hati salah merubah ya, nanti Windowsnya rusak. Di sini. Permainan di sini ya. Sama gpedit.msc. Nah, ini grup polisnya. Kalau mau overclocking silakan main-main di sini ya. Sama BIOS. Ya, hati-hati kalau overclocking. Kalau hardware-nya misalkan fan-nya kurang memadai, bisa terbakar nanti prosesornya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, silakan dicoba dulu ya. Oke, Pak. Baik, sampai Iya, di Pak. sini dulu. Terima kasih. Mohon maaf. Presensi diisi ya. Yang tidak hadir maupun hadir mau diisi. Kalau izin ya izin, gitu aja ya. Iya, Pak. Saya upload di Classroom. Saya akhiri. Oke, Pak. Oh iya, minggu depan itu rencananya ada kuliah tamu dari Asosiasi Desain Grafis Indonesia dari chapter Malang ya. Mohon hadir semua ya. Kita tetap menggunakan protokol
kita hadir nanti di kelas. Bisa ya? Ya Pak. Insya Allah bisa Atau Pak. yang ada kepentingan izin lah Bisa, kalau mau. Pak. Yang kerja kayak siapa? Mbak Anggi sama Mas Wibi kan bekerja itu ya. Kalau nggak bisa ditinggal ya nggak apa-apa sebenarnya. Iya Pak, Jumat aman Pak. Hari Rebo, Hari Rabu nih Pak. Rebo minggu depan. Itu pagi atau sore Pak? Pagi jam 8 sampai jam 12 sepertinya. Mata kuliah siapa hari Rebo? Pak Ismanto. Sinematografi Pak Ismanto. Oh, Pak Manto. Pak, Oke, baik. Oke, nanti saya izinkan. Terima kasih kalau begitu saya upload ini. Saya mohon undur diri ya, sudah jam 9 ternyata. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Saya tutup dulu ya.